Kita lanjut kepada syurutus salat, syarat-syarat salat. Yushtaratu, disyaratkan liwujubis salat, untuk menjalankan salat. Yang pertama, al-islamu, yaitu orang Islam. Fala tajibu salatu, maka salat tidak wajib alal kafiril asli, atas orang kafir asli. Wala yajibu alaihi, maka tidak wajib baginya qada'uha, untuk mengodoknya, idza aslama, apabila di kemudian hari dia masuk Islam atau mu'allaf. Jadi maksudnya syarat pertama dari orang melaksanakan sholat yaitu harus orang Islam. Maka untuk orang kafir tidak wajib. Tetapi ketika suatu saat di hari kemudian orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat-sholat yang sudah dia tinggalkan ketika dia masih kafir. Asani al-bulugh, yang kedua yaitu balik. Fala tajibu salat, salat tidak wajib ala sabiyyin, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Walakin yu'marani biha, akan tetapi diperintahkan kepada keduanya, pada bayi-bayi itu, ba'da, setelah sab'i sinina, 7 tahun. Wa yudrabani ala tarkiha, dan dibolehkan untuk memukulnya secara halus apabila mereka meninggalkan sholat ba'da kamali ashri sinina, setelah umurnya genap 10 tahun. Ya. As-salis al-aqlu, yang ketiga syarat sholat yaitu berakal. Wala tajibu 'alal majnun, maka sholat tidak wajib atas orang yang majnun, orang gila. Mughma alaih, orang yang pingsan. Wasaqran, dan orang yang mabuk. Karena orang yang mabuk, orang yang pingsan, dan orang yang gila, seketika itu akalnya tidak berfungsi, atau dalam arti dia tidak berakal, atau akalnya tidak sehat. Ar-rabi al-khulus minal haid wan nifas, yang keempat yaitu bebas dari haid dan nifas, untuk perempuan. Fala yajibu 'ala haidin wan nufasa, maka tidak wajib atas orang yang haid dan nifas. Wala qadha'a alaihim, dan juga tidak perlu untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika mereka haid atau nifas. Al-khamis bulughud da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima itu sampainya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yajibu 'ala man yablughu da'wah, maka tidak wajib sholat bagi mereka yang belum sampai kepadanya dakwah Rasulullah ataupun dakwah Islam. Maksudnya tidak diwajibkan atas orang yang memang sama sekali dalam hidupnya belum tersentuh oleh dakwah Nabi, atau memang mereka belum sama sekali mendengar tentang Islam. Yang keenam, wujudu sam'i awil basar, adanya pendengaran dan penglihatan.
fala tajibu ala man yafqidu huma, maka tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak bisa melihat atau mendengar. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak pernah mendengar bacaan sholat atau tidak pernah melihat sama sekali orang sholat ataupun sama sekali tidak mengetahui tentang hal sholat, tidak pernah mengalami dalam hidupnya mendengar orang membaca bacaan sholat ataupun melihat orang yang sedang sholat, maka baginya tidak ada pengetahuan tentang sholat dan baginya tidak ada syarat untuk sholat. Syurutus sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Yushtaratu li sihhatis sholat, disyaratkan li sihah untuk sahnya sholat. Yang pertama yaitu taharatul a'dha, bersihnya anggota badan dari hadas, kotoran, al-akbar yang besar, wal asghar dan yang kecil. Al-hadasul akbaru yaitu ma yujibul ghusla, yaitu hadas yang mewajibkan mandi. Wal hadasul asgharu, dan hadas yang kecil yaitu ma yujibul wudu'a, yang diwajibkan wudu. Ya, kita sudah belajar tentang hal-hal yang mewajibkan mandi dan hal-hal yang mewajibkan wudu. Terus asani yang kedua taharatul badan was-saub wal makan minan najasah. Taharatul badan, kebersihan badan, was-saub dan pakaian, wal makan dan tempat, minan najasah dari najis. Jadi badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus bersih dari najis. Yang ketiga asal satrul aurah, menutup aurat. Ya, wahia yaitu ma baina surrati war rukbati minar rajul, antara pusar dan lutut yang wajib ditutup sebagai aurat laki-laki. Wa ma'adal wajha, dan selain wajah, wa kafaini, dan dua telapak tangan, minal mar'ah, bagi perempuan. Jadi untuk aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu aurat yang harus ditutup ketika sholat. Yang keempat yaitu dukhulul waktu, masuk waktunya sholat. Yakinan au dhannan, baik itu yakin au dhannan ataupun secara zon, perkiraan kita. Yang kelima yaitu istiqbalul kiblah. Yang kelima dari syarat sahnya sholat yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblah. Yang keenam ma'rifatu kaifiyati sholat. Syarat yang keenam dari sholat itu ma'rifah, mengetahui kaifiyah, tata cara as-sholat, sholat. Kemudian lanjut ke hikmatu satril aurah, hikmah dari menutup aurat, wastiqbalil kiblah, dan menghadap kiblah, fi sholat, dalam sholat. Innal walada, sesungguhnya seorang anak, idza arada, apabila ingin, ayyadhaba, untuk pergi, li muqabalati, untuk menemui ustadzin, ustadz ya, min asatizati, dari beberapa ustadznya, ijtahada, maka dia akan berusaha,
fi ayyu jamila, untuk memperindah nafsahu, dirinya, wa yalbasu, dan akan memakai ahsana siyabi, sebaik-baik baju yang dia punya. Wa huwa fi sholati, dan dia ketika dalam sholat, yakifu baina yaday Rabbi, sesungguhnya orang ketika dalam sholat akan berdiri baina yaday Rabbi, di hadapan Tuhan. Lidzalika, oleh karena itu, la yambagi lahu, tidak sepatutnya baginya, ayyakuna uryana, dalam kondisi telanjang. Nar, inna zalika, sesungguhnya itu, su'u adabin, akhlak yang buruk, ma'allahi azza wa jalla, terhadap Allah yang maha kuasa. Jadi maksudnya, ketika kita akan menghadap salah satu dari ustadz kita saja, kita akan berusaha untuk memperindah diri kita, berusaha terlihat bagus, ganteng, indah, cantik, dengan mandi, memakai minyak wangi, dan juga yalbasu ahsana siyabin, dan juga berusaha untuk memakai baju yang terbagus, supaya kita tidak malu dilihat oleh ustadz kita. Begitu juga dalam sholat, karena sesungguhnya sholat adalah yakifu baina yaday Rabbi, kita akan menghadap Tuhan kita. Bagaimana kita tidak akan memperhatikan diri kita, memperindah diri kita ketika kita menghadap Tuhan kita, sedangkan untuk menghadap manusia saja kita berusaha untuk memperindah diri kita. Apalagi ketika kita akan menghadap Tuhan kita, maka kita harus lebih baik lagi. Kemudian inal kiblat, sesungguhnya kiblat, allati, yang tatawajjahu ilaiha, yang kamu menghadap kepadanya, hiya, itu adalah al-Ka'bah, Ka'bah, allati, yang azzamah Allah mengagungkan namanya, wa ja'alaha, dan menjadikannya, min sya'airil Islam, sebagian dari syiar Islam, wa yahujjuha, dan setelah banyak orang yang pergi haji kepadanya, alafun, ribuan, minal muslimin, dari kaum muslim, kulla sanatin, setiap tahun. Kalau sekarang mungkin tidak alafun lagi, tapi malayin, jutaan. Ta'ifina, dan mereka bertawaf, haulaha, di sekitarnya, lihada, oleh karena itu, amaranallah, Allah memerintahkan kepada kita, an natawajjaha, untuk kita menghadap ilaiha, kepada kiblat, kepada Ka'bah, fi salatina, pada setiap salat kita, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrat, 5 kali,
tazkiran untuk sebagai pengingat bihurmatiha akan kehormatan Ka'bah tersebut, wa uluwi sya'niha dan tingginya kedudukan Ka'bah tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajah kamu syatrul masjidil haram, menghadap ke masjidil haram. Baiklah, sementara itu dulu, sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.